absensinya ya. Apakah semuanya hadir? Hadir. Ada yang berangkat? Semua ya. Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai pada pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang hikmah puasa. Tapi sebelumnya kemarin itu kita pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang puasa sunnah ya. Apa itu pengertian puasa sunnah? Puasa yang dilaksanakan mendapatkan pahala jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Kalau komplitnya adalah puasa sunnah adalah puasa selain puasa wajib ya, yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak melaksanakannya tidak berdosa. Tapi ya alangkah baiknya sebagai umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, selain puasa wajib juga kita melaksanakan puasa sunnah. Karena puasa sunnah pada bab yang akan kita bahas ini ya, termasuk puasa wajib dan puasa sunnah itu banyak sekali hikmahnya ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hikmah puasa sunnah ya. Ini ada materi yang harus kita kuasai. Di antaranya adalah macam-macam puasa sunnah. Kalian harus tahu ya macam-macam puasa sunnah yang apa saja ya. Di antaranya kemudian waktu-waktu yang dilarang berpuasa. Nah, yang ketiga adalah hikmah melaksanakan puasa baik puasa wajib maupun puasa sunnah secara kesehatan ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bagi kelompok ya. Model pendekatannya dengan with inquiry, yaitu inquiry secara terbimbing. Nanti kalian akan tak bagikan lembar kerja ya peserta didik. Kalian nanti mencari ya informasi di internet ya tentang apa sih hikmah dari puasa, tentang tadi macam-macam puasa sunnah ya hikmahnya, kemudian waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Nah, ini paling penting nanti kalian biar tahu ternyata yang namanya puasa itu hikmah secara kesehatan itu sangat luar biasa ya. Silakan ya, sebelah sana nanti biasa kelompok 1 ya, sini kelompok 2, sini kelompok 3, dan sebelah sana nanti kelompok 4. Untuk kelompok 1 coba cari informasi ya semuanya ya. Nanti tapi yang mempresentasikannya nanti salah satu dari kelompoknya masing-masing. Semuanya harus aktif ya mencari informasi tentang materi kita pada hari ini ya. Silakan kita laksanakan kerja kelompok. Saya kasih waktu 20 menit ya. Hadap ke belakang ya, langsung saja menghadap ke belakang ya. Dicari di internet, kalian bisa manfaatkan HP kalian. TV ada di ya 20 menit waktu diskusi sudah habis ya. Sudah selesai semua untuk mencari informasi materi di Google, di internet sudah? Nah, sudah selesai semua. Berarti sekarang kita tinggal presentasi dari masing-masing kelompok dan kelompok lain untuk bisa menanggapnya ya. Mulai dari kelompok 1, silakan yang mau mewakilinya siapa? Berdiri Mbak, silakan. Hasil ya, diskusi kelompoknya. Ada diskusi saja ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 mau menjawab macam-macam puasa sunnah. 1 puasa Senin Kamis, 2 puasa Syawal, 6 hari dari bulan Syawal, bulan Quran, 12 Ramadan, 3
Gimana tanggapan dari kelompok lainnya? Benar apa enggak jawabannya? Ya. Sekarang berikutnya untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 untuk melakukan presentasinya hasil diskusi kelompoknya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Terima informasi media apakah segala satu hubungan antara ibadah puasa dengan amalan kesehatan? Jawabannya adalah menjaga kesehatan 1, 2 mengeluarkan kalori dalam tubuh, 3 menurunkan kadar lemak, 4 mengistirahatkan orang pencernaan, 5 mengontrolkan gula darah, 6 melembutkan hati dan turunkan hawa nafsu. ya. Demikian presentasi dari kelompok 2 ya. Ada yang mau menanggapi tentang hikmah puasa hari Senin? Benar semua? Ya, berikutnya kelompok 3 silakan. Manfaat puasa syawal. 1. Meninggalkan muslim. 2. Mencegah timbulan gangguan pencernaan. 3. Mengendalikan gula dan lemak dalam tubuh. 4. Menurunkan berat badan. 5. Mengurangi resiko penyakit diabetes tipe 2. 6. Meningkatkan kesehatan jantung. 7. Menyehatkan otak. 8. Mencegah kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Ada tanggapan untuk kelompok 3? Benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Terima informasi media apakah segala satu hubungan antara ibadah puasa dengan amalan kesehatan? Jawabannya adalah menjaga kesehatan 1, 2 mengeluarkan kalori dalam tubuh, 3 menurunkan kadar lemak, 4 mengistirahatkan orang pencernaan, 5 mengontrolkan gula darah, 6 melembutkan hati dan turunkan hawa nafsu. Ya. Demikian presentasi dari kelompok 2 ya. Ada yang mau menanggapi tentang hikmah puasa hari Senin? Benar semua? Ya, berikutnya kelompok 3 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat puasa syawal. 1. Meninggalkan muslim. 2. Mencegah timbulan gangguan pencernaan. 3. Mengendalikan gula dan lemak dalam tubuh. 4. Menurunkan berat badan. 5. Mengurangi resiko penyakit diabetes tipe 2. 6. Meningkatkan kesehatan jantung. 7. Menyehatkan otak. 8. Mencegah kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Ada tanggapan untuk kelompok 3? Benar? Ya. Berikutnya kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk tanggapan dari kelompok lain? Ada? Benar? Benar ya. Ya, itu karena kalian dari hasil googling ya, itu kan kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama berkaitan dengan macam-macam puasa sunnah. Ya, silakan ada kesini semua. Puasa sunnah itu ya, tadi dari hasil diskusi kelompok kalian pernah puasa sunnah ada apa saja? Sebutkan, coba. Ada 1 puasa Senin, terus ada bersama, ya, terus ada puasa Daud juga ya. Ada puasa Daud. Puasa Daud itu puasa sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian ada puasa apa lagi yang kelima? Ayyamul bid
wajib itu hari-hari ketika tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, yaitu ketika bulannya itu putih, ya, terang atau bulan purnama. Itu disunahkan berpuasa juga. Kemudian ada puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Yang ketujuh ada puasa Sabar. Yang berikutnya tadi yang hasil diskusi kalian, waktu-waktu yang diharapkan puasa apa saja? Ada itu nggak boleh puasa, terus ada yang lagi. Ya, ini pas saat ketika orang-orang menyembelih kurban ya, Idul Adha tanggal 10 ditambah hari Tasyrik. Pada hari ini juga kalian dilarang untuk berpuasa. Kalau berpuasa dosa, ya. Terus yang diharapkan berpuasa lagi. Ya, harusnya masih ragu-ragu kita tidak boleh berpuasa. Harus nunggu yang namanya sidang isbat, ya, nunggu pengumuman dari pemerintah hasil sidang isbat, ya, sehingga puasanya itu tidak ragu-ragu lagi. Yang berikutnya yang bisa menyimpulkan tentang hikmah dari puasa secara kesehatan, coba apa saja? Ya, secara kesehatan puasa itu menyehatkan kepada organ tubuh kita, diantaranya adalah jantung, yang menyehatkan jantung. Dua, puasa itu bisa mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda, sumu tasiu, puasalah kalian, nanti kalian akan menjadi sehat karena racun-racunnya juga dikeluarkan dari tubuh. Kemudian yang ketiga, berat badannya itu nanti normal, tidak terlalu gemuk, ya. Yang kegemukan, ya, nanti berpuasa agar berat badannya itu normal. Kemudian organ ginjalnya menjadi sehat. 5. Orang yang berpuasa tubuhnya akan tebal dari segala penyakit, ya. Imunnya kuat. Terus yang keenam, kalian akan menjadi cerdas jika kalian itu senang berpuasa. Kayak B.J. Habibie, ya, dia bisa bikin apa? Pesawat terbang, karena dia ternyata dari hasil, ya, filmnya itu diketahui bahwa B.J. Habibie itu selalu puasa Senin dan Kamis. Sejak mudanya sampai tua dia senang puasa Senin Kamis. IQ-nya sangat cerdas sekali, bisa bikin pesawat terbang, ya. Semuanya pesawat itu, ya, menggunakan mesin yang diciptakan oleh Habibie. Salah satu mesinnya itu adalah hasil karyanya B.J. Habibie, ya, hebat sekali B.J. Habibie, ya. Terus yang berikutnya 7. Diabetes itu adalah kencing manis, ya, mencegah. Terus 8. Orang yang sakit sendi, pegel linu, ya, itu bisa sehat dengan berpuasa. 9. Adrenalin, ya, hormon, ya, yang menyebabkan ketakutan, ya, naik puasa nanti dia akan tenang, ya. Terus menurunkan kolesterol. Kemudian 11. Ini orang yang senang berpuasa itu pasti wajahnya akan bercahaya, ya, sel-selnya berbagi sehingga cantik, ya, awet muda. Ingin awet muda ya puasa, ya. Terus pembentukan. Orang yang enggak punya keturunan biasanya ada gangguan, ya, pada produksi spermanya, sehingga akhirnya enggak bisa melahirkan atau mandul biasanya. Ya. Bisa diobati, bisa dengan cara suka berpuasa. Kemudian puasa juga memperbaiki fungsi otak, ya, meningkatkan fungsi otak, memperbaiki fungsi otak. Otaknya yang rusak, ya, itu bisa diperbaiki, ya. Karena sel-selnya itu akan diremajakan lagi. 14, memperbaiki otak. Kemudian 15, membersihkan kulit dan jerawat, ya. Secara
hikmah puasa pada kehidupan sehari-hari ya ini ya. Tadi secara kesehatan, kalau secara ya, hikmah puasa pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Mari kita tutup bersama-sama. Sebelumnya nanti kalian harus pelajari materi yang minggu depan ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang sejarah ya, sejarah dari Khulafaur Rasyidin ya, tentang keilmuan yang ada ya. Itu nanti kita belajar tentang